Mulai hari ini lomba peganganku. Siapa ngomong tanpa izin, namanya gue coret. Kampung ini udah lama nurut, jadi jangan so bikin aturan. Aku ditunjuk jadi bendahara, tapi uang bantuan harus dicatat dengan jelas. Kelurahan ikut ngasih dana, jadi nanti pasti ada laporan lengkap. Catatan gampang dibikin cantik, lo tulis angka dari gue. Jangan mendadak suci deh Laras, lo kepake cuma karena tulisan lo tuh rapi. Aku mau bantu acara bukan ikut main uang. Kalau belanja beda dari kwitansi, namaku yang pertama dicari karena dokumen lewat aku. Makanya nurut. Kalau ada masalah, gue bilang lo yang ambil. Bukti dan tanda tangan punya lo. Orang kampung pasti percaya lah. Jangan pakai namaku buat nutupin rencana kamu. Lomba belum mulai, tapi kamu sudah ngomong soal kwitansi palsu dan kambing hitam. Lo itu kebanyakan mikir. Panggung berdiri, orang teriak merdeka, lalu gue ambil bagian terbesar. Sisanya ya bukan urusan lo. Maya, amplop itu kurang. Gue minta 1 juta buat keamanan. Warung lo paling rame. Jangan pura-pura miskin deh karena catnya mengelupas. Aku kan sudah kasih 300.000 sesuai surat. Di sana tertulis sumbangan sukarela, bukan pungutan 1 juta pakai ancaman. Sukarela cuma bahasa halus. Kalau mau warung tetap buka selama lomba, ya bayar. Kalau enggak, meja lo gue taruh dekat selokan. Jumlah dari Maya sudah cukup. Dana bantuan juga masuk. Kita nggak perlu narik sebesar itu tanpa catatan resmi. Lo diam Laras. Maya cuma jual kopi saset dan gorengan dingin, tapi ngomongnya kayak pemilik supermarket. Harus tahu posisi lah. Kamu boleh hina warungku, tapi jangan paksa aku bayar uang gelap. Aku cari uang dengan kerja, bukan menakuti orang. Justru karena lo capek cari uang, lo harus takut kehilangan pembeli. Gue bisa bikin warung ini sepi dalam sehari. Maya, simpan surat dan bukti transfernya. Aku akan mencatat uangnya benar-benar masuk, bukan angka paksaan dari Siska. Aku cek anggaran, sewa panggung ditulis 8 juta. Padahal penawaran resminya 4 juta. Selisihnya mau dipakai buat apa? Lo ketua Karang Taruna cuma di atas kertas. Jangan so jadi auditor. Tugas lo itu angkat kursi dan senyum kalau dikasih makan. Angka 8 juta dari Siska aku belum masukin karena nggak ada rincian yang bisa menjelaskan selisih 4 juta. Ya udah masukin aja. Tulis dekorasi, keamanan dan konsumsi. Nama biayanya boleh beda. Uangnya tetap masuk tas gue. Dana itu buat lomba semua warga. Kalau setengahnya kamu ambil, hadiah dipotong dan peserta cuma dapat barang murahan. Mereka datang itu buat tontonan, bukan buat kaya. Dikasih gelas plastik juga seneng. Orang kampung gampang tepuk tangan kalau ada mikrofon. Aku gak mau tanda tangan laporan palsu. Aku butuh bukti belanja yang sesuai, bukan angka karangan yang bikin semuanya kena. Tolak aja, nanti gue sebar kabar lo nyolong kas. Baru lo ngerti cepatnya omongan orang menghancurkan hidup. Maya, aku dapat 3 aduan soal pungutan. Aku perlu cocokkan surat panitia, nominal transfer, dan siapa yang meminta uang tambahan. Siska datang sendiri. Dia minta 1 juta dan bilang warungku dipindah dekat selokan kalau aku nggak bayar. Laras mendengarnya kok. Pagi-pagi sudah bikin ruang gosip. Nindi, jabatanmu cuma petugas kelurahan. Jangan gaya ya seolah bisa nyentuh gue. Dana kelurahan dipakai di acara ini. Kalau ada pungutan tanpa dasar atau kwitansi palsu, seluruh transaksi akan diperiksa. Periksa sampai mata lo pegal. Kertas bisa ngomong sesuai kemauan gue. Saksi juga belum tentu berani mengulang omongannya. Aku berani karena gak bohong. Kamu mengancam dan merendahkan warungku. Semuanya terekam kamera kecil dekat rak minuman. Kamera murahan paling gambarnya buram. Jangan berharap deh benda receh bisa menyelamatkan lo. Gue bisa bikin lo berhenti jualan. Simpan rekamannya Maya. Setelah acara selesai, seluruh anggaran dan bukti pungutan akan diperiksa pada waktu yang sama. Laras, jam hadiah utama ganti yang 100 ribuan aja. Di laporan tetap tulis 1,5 juta. Pakai kotak bagus biar kelihatan mahal. Peserta kan dijanjikan jam asli. Kalau isinya palsu, mereka pasti sadar. Nomor seri di kartu garansi juga nggak akan cocok. Di luar semuanya kedengaran. Jadi hadiah diganti, uang peserta dipotong, lalu kamu masih minta tambahan dari pedagang. Lo masuk buat nguping.
Pantes warungnya nggak maju. Lo sibuk sih lihat rezeki orang, bukan benerin gorengan keras kayak ganjal pintu. Omongan jahatmu nggak bikin barang palsu jadi asli. Aku juga menolak makananku dicatat 3 kali lipat buat nutupin uang curian. Nama warung lo berguna buat kwitansi. Gue tulis konsumsi 3 juta. Kalau tolak, gue bilang makanan lo bikin orang keracunan. Jangan seret Maya. Transaksi rekening punya jejak. Angka palsu akan terlihat kalau dibandingkan dengan pembayaran yang benar. Jejak itu bisa diputus, saksi bisa ditakuti, dan orang miskin tuh gampang dibungkam. Kalian belum sadar kan, hidup kalian bisa gue acak-acak. Aturan balap karung harus diumumkan dari awal. Jangan masukkan peserta titipan setelah pendaftaran tutup atau memberinya jalur terbaik. Itu jalur bagus buat orang yang menghargai panitia. Yang cuma bayar biaya daftar ya terima nasib. Jangan bawa idealisme receh deh. Nomor pesertanya sudah dicetak. Kalau ditukar mendadak, daftar hadir dan hasil lomba bakal berbeda. Aku gak mau mengubah data. Kasih nomor 1 ke orang pilihan gue. Raka, umumkan dia sebagai unggulan. Kalau ada protes, bilang keputusan panitia mutlak. Keputusan panitia bukan keputusan pribadi kamu. Orang ikut buat senang-senang, tapi tetap berhak diperlakukan adil. Lo itu cuma cowok yang suka pegang peluit supaya kelihatan penting. Padahal suara lo gak dianggap apa-apa dan gak dianggap siapa-siapa juga. Kalau pemenang sudah diatur, lombanya cuma kedok. Dana hadiah, uang pendaftaran, dan sumbangan dipakai buat pertunjukan palsu. Pertunjukan palsu tetap laku kalau penontonnya gampang dibodohi. Berhenti deh sok bersih sebelum nama kalian jadi bahan ketawaan. Rekaman itu jelas. Suara Siska terdengar meminta 1 juta dan mengancam. Untuk dana lomba, aku masih butuh bukti dari panitia. Laras punya catatan asli. Kalau terus diam, Siska akan menjadikan namanya tameng dan melempar semua kesalahan kepadanya. Aku simpan 2 anggaran. 1 berisi angka asli, 1-nya angka paksaan Siska. Ada kwitansi kosong dan pesan soal hadiah palsu. Jangan serahkan sekarang kalau belum aman. Simpan salinannya terpisah. Pemeriksaan dijadwalkan setelah pembagian hadiah agar transaksinya lengkap. Kamu gak sendirian, Laras. Siska suka bicara kasar sampai orang merasa kecil. Tapi dokumen kan lebih kuat daripada ancamannya. Aku takut dia menuduhku mencuri. Semua tanda tangan bendahara memakai namaku. Kalau cuma lihat halaman akhir, aku tampak yang paling bersalah. Versi asli, pesan suara, dan waktu pembuatan dokumen menunjukkan siapa yang memberi perintah serta kapan angka diganti. Sampai acara selesai, aku pura-pura nurut. Setelah seluruh uang masuk, aku serahkan berkas lengkap sebelum Siska sempat menghilangkannya. Siska, rem depan bocor. Kampasnya tipis dan selangnya retak. Jangan dipakai jauh sebelum diganti. Tambalan saja nggak aman. Gue cuma butuh motor hidup sampai Malang Puncak. Kencengin kabel, isi minyak, selesai. Jangan so ahli deh kalau cuma mau nagih mahal. Benny sudah menjelaskan kerusakannya. Kalau berbahaya ganti sekalian. Kamu kan pegang uang panitia. Masa keselamatan sendiri malah dipotong? Uang panitia bukan buat bengkel kumuh. Benny, perbaiki gratis sebagai sumbangan. Kalau nolak, gue bilang kerjaan lo abal-abal. Aku nggak mau bertanggung jawab kalau rem gagal. Jasa bisa ku bantu, tetapi komponennya harus diganti karena tekanannya nggak stabil. Tambal yang bocor, bersihin bodi, lalu tulis kwitansi 1 juta. Uangnya buat gue lah. Nama bengkel lo dapat promosi, enak kan? Ini loh, kamu malah membuat kwitansi palsu dari motor sendiri. Semua hal dijadikan jalan mengambil uang, lalu orang lain yang menanggung resikonya. Resiko cuma buat orang lemah. Gue gak pernah jatuh gara-gara rem. Usaha kalian yang bakal jatuh kalau ngelawan gue. Laras, pisahin tuh uang tunai. Setelah hadiah dibagi, semuanya masuk ransel ini. Gue bawa pakai motor sebelum orang menanyakan laporan. Totalnya hampir 20 juta. Itu biaya pendaftaran, sumbangan warung dan dana hadiah. Nggak mungkin hilang tanpa penjelasan. Aku dengar dari pintu, jadi kamu mau membawa uang setelah acara. Panggung belum lunas dan konsumsi juga belum dibayar. Kalau lo ganggu, gue taruh sebagian uang di loker lo. Besok semua orang bakal lihat Ketua Karang Taruna ternyata maling. Aku nggak akan menyentuh tas itu.
Tapi aku juga nggak akan diam saat uang kampung dibawa kabur. Raka tahu jumlahnya, aku punya catatan dan transaksi rekening nggak bisa dihapus. Rencana ini nggak mungkin aman. Aman ditentukan oleh siapa yang paling ditakuti. Kalian itu cuma figuran. Gue bisa menghancurkan nama kalian sebelum sarapan. Kamu boleh merasa paling kuat malam ini. Besok semua dokumen dibuka dan aku akan berdiri saat angka dibandingkan. Kenapa namaku dicoret dari lomba masak? Aku kan sudah daftar. Bayar resmi dan hidanganku masuk sebelum waktu ditutup. Karena gue bilang lo gugur. Pemenangnya orang yang memberi amplop paling tebal. Masakan lo sama gak pentingnya dengan warung lo. Aturan menyebut penilaian berdasarkan rasa, kebersihan, dan penyajian. Penghapusan peserta harus punya alasan tertulis, bukan amplop tambahan. Jangan rusak acara demi kelihatan kerja ya Nindi. Udah, tinggal duduk makan gratis terus pulang. Jabatan lo gak cukup buat ngatur gue. Aku gak masalah kalah, tapi gak terima dipermalukan karena menolak diperas. Banyak orang melihat namaku dicoret. Baguslah kalau banyak yang lihat. Biar tahu nasib orang pelit. Lo harus bersyukur masih boleh jualan dekat lapangan. Semua perubahan nilai masuk pemeriksaan. Kamu boleh terus bicara, tetapi setiap kalimat menambah bukti cara acara ini dikendalikan. Catat sampai bukumu penuh. Setelah malam ini, uangnya hilang dan gue gak perlu mendengar ocehan kalian lagi. Hasil balap karung berubah 3 kali. Peserta terakhir malah ditulis juara. Laras, jangan cetak sertifikat sebelum dibetulkan. Aku belum cetak. Siska memberi daftar baru dan meminta semua juara diganti dengan orang yang membayar tambahan. Kalian masih debat? Tulis aja nama yang gue kasih. Orang lupa hasil lomba 2 hari lalu. Uang mereka bisa gue pakai berbulan-bulan. Ada videografis dari garis finish. Kalau hasil diumumkan berbeda, semua orang bisa melihat kecurangannya. Kamu nggak bisa menghapus semuanya. Gue bilang videonya dipotong. Orang lebih suka gosip daripada bukti. Apalagi kalau gue bilang lo dendam karena enggak kebagian uang. Aku capek dipaksa bohong. Hadiah palsu, kwitansi kosong, pungutan, dan nasi lomba semuanya kamu atur. Lo belum tentu capek sampai kehilangan kerjaan dan dijauhi tetangga. 3 pesan dari gue cukup membuat hidup lo busuk. Terus ancam kami. Semakin banyak kamu ngomong, semakin lengkap rekamannya. Malam ini semua angka akan dibuka. Laras, baca daftar gue. Lalu serahkan hadiah tanpa membuka kotak. Setelah itu bawa seluruh map laporan ke motor. Kalau aku baca daftar palsu, peserta bakal protes. Video hasil lomba sudah tersebar dan orang membandingkannya dengan nama buatanmu. Kamu masih bisa berhenti, kembalikan uang, umumkan hasil yang benar, dan bayar kebutuhan acara. Jangan tambah kesalahan karena gengsi. Maya, hidup lo itu muter di minyak goreng dan utang stok. Jangan kasih nasihat deh, seolah ada sesuatu dari lo yang layak buat ditiru. Aku memang pedagang kecil, tapi gak makan uang anak-anak dan gak menginjak orang supaya terlihat berkuasa. Itu bedanya. Bedanya, gue menang dan lo selalu minta dikasihani. Gue bawa uangnya, buka usaha lain, kalian tetap di gang sempit. Map itu bukan satu-satunya salinan. Semua dokumen tersimpan termasuk pesan suara, kwitansi kosong, dan perintah pengganti hadiah. Lo berani main belakang? Selesaikan pengumuman. Setelah lampu mati, gue bikin lo menyesal pernah punya mulut. Pemeriksaan sudah dimulai. Selisih dana belasan juta, kwitansi bengkel palsu, hadiah tak sesuai laporan, dan rekaman pungutan cocok dengan catatan Laras. Minggir ya Nindi, itu cuma kertas dan suara editan. Gue mau pulang, gak ada yang berhak menahan tas gue. Tas itu berisi dana acara. Laporan sudah dikirim. Rekening bantuan dibekukan. Dan bukti digital disalin sebelum kamu menghapusnya. Kalian pikir gue takut? Gue pergi malam ini, besok gue kembali dan bikin rumah kalian satu-satu enggak nyaman. Ancamanmu juga terekam. Mulai malam ini, kamu dicopot, penggunaan dana dihentikan, dan berkas penyimpangan masuk proses hukum. Proses hukum gak bikin gue langsung kalah. Gue masih punya uang tunai, motor, dan orang yang gue kenal lah. Motor itu belum aman. Benny bilang rem bocor dan selangnya retak. Jangan gunakan kendaraan itu sambil panik membawa tas berat. Udah deh, jangan pura-pura peduli. Gue lebih baik mati di jalan daripada mendengar orang rendahan kayak kalian merasa menang. Benny,
Aduh, gue gak bisa gerakin kaki. Pinggang gue kayak putus. Dada juga susah bernafas. Tangan kiri gak berasa. Bilang ini cuma sementara, Ben. Rem depan gagal total seperti yang aku jelaskan. Benturannya keras. Tulang belakangmu tampak buruk. Jadi jangan paksa badan buat gerak. Uang yang kamu bawa berserakan dan sebagian robek. Semua orang tahu kamu kabur setelah bukti dibuka. Gak ada yang tertutup lagi. Ih, jangan bahas uang deh. Panggil bantuan, Maya. Gue balikin semuanya dan tanda tangan apapun asal kaki gue bisa dipakai lagi. Bantuan sudah dihubungi. Nafasmu semakin pendek dan dadamu terluka berat. Kamu harus tetap sadar sampai tim medis datang. Tadi kamu bilang lebih baik mati daripada mengaku kalah. Sekarang kamu meminta pertolongan orang yang kamu hina dan peras. Iya, tahu gue salah. Gue pikir semua orang bisa ditekan. Badan gue hancur gara-gara motor yang sengaja gue perbaiki asal. Penyesalanmu datang setelah semuanya rusak. Uang basah itu gak bisa membeli kembali tubuhmu yang remuk. Benturan meremukan panggul, mematahkan tulang belakang, serta menyebabkan perdarahan di dada dan perut. Tim medis sudah berusaha menstabilkan kondisimu. Dok, aku masih bisa hidup kan? Aku gak peduli lumpuh, aku cuma mau mengaku, mengembalikan uang dan meminta maaf, Dok. Aku ada di sini. Uang yang ditemukan sudah diamankan. Laporan tetap berjalan, tetapi sekarang berhenti memikirkan ancaman dan cara kabur. Laras, maafin aku. Aku paling jahat karena tahu kamu takut. Aku memakai tanda tanganmu dan hampir membuatmu menanggung semuanya. Tekanan darahmu terus turun karena pendarahan dalam. Operasi lanjutan terlalu beresiko dan fungsi paru-parumu semakin melemah. Aku dengar permintaan maafmu. Jangan bohong di detik terakhir. Akui semuanya dengan jelas karena memang itu semua adalah perbuatanmu. Aku memeras, memasukkan kwitansi, mencuri dana, mengatur pemenang, dan menghina semua orang. Aku salah, Laras. Kenapa bunyi monitornya memanjang? Siska sudah tidak bernapas, denyut jantungnya berhenti. Ia meninggal akibat perdarahan hebat dan kerusakan organ dari kecelakaan itu. Innalillahi. Dan film pun usai.